Selamat datang kembali lagi bersama saya Resta Wijaya Putra dan kali ini kita akan membahas tentang analisis kadar abu ya. Jadi penentuan kadar abu itu bertujuan untuk menentukan kualitas pengolahan, untuk mengetahui jenis bahan yang digunakan dan sebagai parameter penentu nilai gizi dalam makanan dan minuman. Kenapa demikian? Karena dalam penentuan nilai gizi perlu dilakukan uji proksimat yang terdiri dari pengujian kadar protein, karbohidrat, kadar lemak, kadar air, dan kadar abu itu sendiri. Abu merupakan residu hasil pembakaran suatu sampel pada suhu di atas 500 derajat Celcius. Residu ini terdiri atas mineral yang membentuk senyawa garam. Terdapat dua macam garam dari hasil residu ini, yaitu garam organik dan garam anorganik. Garam organik terdiri dari senyawa malat, oksalat, asetat, dan pektat. Sedangkan garam anorganik terdiri dari senyawa fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Beberapa mineral juga membentuk senyawa kompleks organik. Ya. Nilai kadar abu untuk masing-masing sampel makanan atau jenis-jenis bahan pangan itu berbeda-beda dan bergantung pada jenis makanan dan minuman tersebut. Ini contohnya nilai standar kadar abu pada beberapa jenis makanan ya. Contohnya ada susu, itu kadar abunya standarnya 0,5 sampai 1%. Untuk susu kering tidak berlemak 1,5%, buah-buahan segar 0,5 sampai 0,8%, buah-buahan yang dikeringkan 3,5%, biji kacang-kacangan 1,5 sampai 2,5%, daging segar 1%, daging yang dikeringkan 12%, daging ikan segar 1 sampai 2%, gula dan madu 0,5%, dan yang terakhir sayur-sayuran 1%. Lalu bagaimana sih cara pengujian kadar abu? Pengujian kadar abu dilakukan untuk memonitoring kualitas produk makanan dan minuman yang sesuai dengan standar AOC atau Association of Official Analytical Chemists dan juga SNI. Metode penentuan kadar abu dilakukan secara gravimetri dengan membandingkan berat sebelum dan setelah pembakaran. Kita lanjut. Jadi cara pengukuran kadar abu itu ada 5. Yang pertama kadar abu total, yang kedua pengukuran abu sulfat, yang ketiga pengukuran abu tak larut dalam asam, yang keempat pengujian silikat dengan asam fluorida atau HF, dan yang terakhir alkalinitas abu. Yang pertama kadar abu total. Pada prinsipnya kadar abu total dapat diartikan sebagai komponen anorganik yang tersisa setelah proses pembakaran dilakukan. Hal ini dikarenakan komponen organik akan terurai menjadi gas, karbon dioksida, dan air. Untuk menentukan kadar abu total, sampel makanan dan minuman yang telah ditreatment dan diketahui bobotnya dimasukkan ke dalam cawan porselen dan dibakar dalam wafel pada suhu 550 derajat Celcius. Kemudian didinginkan di dalam desikator. Hasil abu yang telah dingin dan stabil kemudian ditimbang sehingga kadar abu total dapat dihitung dengan rumus sesuai dengan yang ada di gambar ini, yaitu kadar abu sama dengan W1 dikurangi W2 per W dikali 100%, yang mana W adalah bobot sampel sebelum diabukan, yang W1 bobot sampel ditambah cawan porselen yang sesudah diabukan, yang W2 itu bobot cawan kosong. Berikutnya adalah kadar abu sulfat.
Berbeda dengan kadar abu total, kadar abu sulfat adalah kadar abu yang telah diendapkan sebagai sulfat dengan menambahkan asam sulfat. Dalam pengujiannya, setelah hasil residu pembakaran didapatkan, residu ditambahkan asam sulfat dan kembali dibakar dalam muffle. Setelah proses pendinginan pada desikator, residu kemudian ditimbang dan dihitung dengan rumus ini. Kadar abu sulfat W1 per W kali 100%. Di mana W1 itu bobot abu sulfat dalam gram dan W adalah bobot sampel ya. Selanjutnya abu tak larut asam. Untuk pengukuran abu tak larut asam adalah bagian abu yang tidak larut dalam asam, yang dalam pengujiannya dilakukan dengan cara abu tersebut dilarutkan dengan penambahan asam klorida atau HCl 10% ya, dan dididihkan kemudian. Selanjutnya disaring dan dicuci dengan Aquades sehingga bebas klorida. Kemudian dikeringkan dalam oven, lalu diabukan menggunakan muffle. Jadi sekali lagi, dilarutkan terlebih dahulu dengan penambahan asam klorida 10% dan dididihkan. Selanjutnya disaring dan dicuci dengan Aquades hingga bebas kloridanya. Kemudian dikeringkan dalam oven, lalu diabukan menggunakan muffle. Dan yang terakhir didinginkan dalam desikator. Setelah dingin ditimbang lagi dan dihitung dengan rumus kadar abu terlarut asam, yaitu W1 kurangi W2 per W kali 100%. W1 itu sama seperti tadi, bobot cawan dan abu. Yang W2 bobot cawan kosong dan W bobot sampel ya. Berikutnya pengujian silikat dengan asam fluorida atau HF. Pengujian silikat dengan asam fluorida akan membentuk silikon fluorida yang hilang bila dipijarkan. Cara pengujiannya, sampel ditambahkan larutan asam fluorida atau HF, kemudian dipanaskan di atas penangas air sampai kering dan selanjutnya diabukan dalam muffle. Lalu didinginkan dalam desikator. Setelah proses pendinginan, residu kemudian ditimbang dan dihitung dengan rumus sebagai berikut. W1 kurangi W2 per W kali 100% juga. W1 itu bobot abu sebelum ditambah asam fluorida. W2 itu bobot abu setelah ditambah asam fluorida. Dan W bobot sampel ya. Yang terakhir alkalinitas abu. Pengukuran kealkalian abu dilakukan dengan cara abu ditambahkan hidrogen peroksida 3% dan HCl 0,5N, lalu dipanaskan di atas penangas air, kemudian dicuci dengan air panas hingga bebas asam kloridanya. Kemudian dititar dengan NaOH 0,5N. Ya, seperti itulah analisis kadar abu. Terima kasih.